tentunya tanpa harus berbasa-basi lagi. Kita bakal masuk di round ketiga yaitu Purgatory. So, Survivor, let's begin the match. Yes, Purgatory kita sudah terbang, rupanya pilot sudah mulai membawa para survivors juga kali ini menuju ke tempat yang mereka inginkan. Gladi dari arah sentral menuju ke remote house. Kali ini kita melihat sudah ada penguasa dari arah sentral dan juga Fire Bridge, ada Eco Esports. Sementara kita melihat pergerakan dari tim RRQ Hide menuju ke arah Brasilia bersama dengan Tang City Esports dan beberapa tim juga sudah mengarah ke arah kanan. Oke, dan kalau kita lihat dari RRQ Hide sendiri, mereka bakal coba untuk mendapatkan satu kesempatan di daerah Brasilia rumah 7. Tapi Tang City lagi dan lagi nggak bakal membiarkan dia untuk mendapatkan lootingan dengan aman sentosa, Bigan. Ya. Karena RRQ Hide selalu bertemu dengan Tang City Esports kali ini. Yes, bertemu lagi dan lagi, tapi ternyata sudah ada Anaf yang harus benar-benar sudah terculik di menit pertama ini. Dan kali ini seharusnya posisi dari RRQ Hide sendiri harusnya bisa lebih siap dengan informasi yang sudah mereka terima. Lootingan yang mereka dapatkan ini bisa mereka pertimbangkan gitu. Mereka mau benar-benar commit fight atau mereka benar-benar mau mundur gitu dengan apa yang mereka dapatkan di satu rumah yang sama. Ya, dan kalau gue lihat justru dari teman-teman Tang City kali ini bakal lebih diuntungkan ya, Bigan. Karena memang mereka membagi positionnya, mereka dapat ke segala arah, dan di lain sisi juga teman-teman dari RRQ sendiri mereka nggak punya kompon lainnya, cuma punya satu aja. Tapi kali ini fight bakal terjadi nampaknya, Bigan. Yes, yang mana kali ini Arab sudah mulai bergerak untuk masuk, tapi Joan rupanya posisinya diketahui oleh seorang Riz dari jarak yang sangat-sangat jauh, bahkan kasih pun rupanya ditumbangkan oleh seorang Riz yang rupanya sepertinya akan melakukan penyelamatan. Tapi kali ini Arab sudah terlanjur berada di depan, sudah mulai tertembak juga, bergerak untuk masuk menuju ke dalam rumah, bahkan ke lantai 2 yang mana di sana sudah ada lembaga yang terpasang tanpa dicek sedikit pun. Dan kali ini hanya menyisakan satu orang saja yang tersisa dari tim RRQ Hide yang rupanya juga lagi-lagi harus tereliminasi di posisi ke-12 untuk kedua kalinya. Wah, ini menurut gue semata-mata terjadi karena memang keputusan mereka untuk turun di satu kompon dan bergerak itu terlalu cepat gak sih, Bigan? Ya. Karena lu benar-benar berada di posisi yang cukup berjauhan dari lawan lu. Lawan lu udah berhasil menguasai 70% dari Brasilia atas atau rumah 7 gitu kan. Sampai akhirnya ketika lu coba untuk keluar dan melakukan rotasi selanjutnya, pergerakan lu udah bisa disaksikan dan dipotong sama teman-teman dari Tang City Esports. Sampai mereka nggak bisa berbuat banyak lagi, Bigan. Ya, dan satu notice juga pergerakan dari Joan yang apa ya kalau boleh gua bilang, dia memang ingin mencari vision yang lebih luas lagi, tapi rasanya agak sedikit riskan kalau misalkan kita nggak perhatiin arah jalannya kita yang rupanya udah benar-benar dipantau sama anak-anak dari Tang City Esports. Memang agak sedikit sulit untuk kita melihat dari mana sih arah musuh yang bisa saja nembak ke arah kita, tapi dengan datangnya Joan atau arah larinya Joan ke arah yang terbuka itu memakan resiko yang sangat-sangat tinggi kalau menurut gua. Dan ini merupakan kali kedua ya untuk teman-teman RRQ Hide finish di posisi ke-12 ya. Ya, tadi 11. Dan bahkan mereka udah dapetin poin eliminasi belum ya? Kayaknya belum ya? Belum ya, masih belum sempat dapetin poin eliminasi. Gua rasa tadi skenario yang terbaik untuk teman-teman dari RRQ Hide adalah gua ngelihat mereka bermain terlalu aman gak sih? Mereka coba untuk securing di daerah rumah Brasilia, rumah 7 itu di satu kompon aja, yang sebenarnya kalau ngomongin early fight itu chance-nya kan semuanya serba 50-50 kan? Ya. Dari segi resource maupun dari segi yang lain. Tapi kali ini bakal ada fight terlebih dahulu, Bigan, nampaknya. Rupanya Thanos tahu nggak tahu di dalam ada orang, rupanya tim Galaxio di sana. Sulit diketahui karena memangnya tadi dia langsung masuk ke dalam dan tidak tahu juga rupanya Thanos di dalam ini ada orang, 2 orang malah. 2 orang malah yang udah berhasil untuk melakukan surprise attack ya. Mungkin kita balik lagi ke pembahasan dari RRQ Hide tadi ya. Jadi menurut gua kalau untuk resource udah 50-50, lu turun di satu rumah di Brasilia itu bakal sedikit sulit karena memang visionnya udah dimilikin sama yang lain atau lawan lu yang ada di rumah situ juga, Bigan. Sampai akhirnya menurut gua memang gak ada alasan lain, mungkin satu-satunya objektif yang bisa mereka milikin ketika bermain seperti itu adalah bertahan di satu rumah itu aja mungkin ya. Itu pun bakal sedikit sulit juga ya. Ya bakal jadi sulit karena kita yakin aja sih kalau kita ngelihat dari sisi caster, untuk secara resource yang dimiliki oleh Tang City harusnya bisa lebih banyak gitu. Betul. Karena mereka bisa melakukan looting di 3 rumah sekaligus, bahkan 4 lah di situ. Ada rumah putih yang mereka kuasai, ada rumah kuning yang berseberangan, sama satu lagi ada rumah Harry Potter yang bisa mereka looting juga.
Tapi karena memang keputusan dari tim RRQ Hidenya hanya looting di satu tempat saja, itu yang ngebuat resource mereka di satu rumah dibagi sama 4 orang. Dan akhirnya memang lagi dan lagi harus gua apresiasi pergerakan, pembagian vision dan juga komit yang dimiliki sama teman-teman Tang City Esports sih. Mereka benar-benar ngebagi posisi itu ngebuat teman-teman RRQ Hide nggak bisa bergerak ke arah kiri dan kanan, Pak. Nah, itu dia. Bahkan split position mereka itu cukup jauh loh. Ya, split posisi cukup jauh dan tadi juga sempat gua notice. Kita agak mention dulu di sini Lozi menjadi MVP di round sebelumnya Predator dengan waduh, 6 poin eliminasi. luar di 9 biasa. tadi ya. Lozi ini selalu membuat teman-teman yang lain jadi crazy gitu ya. Karena dia selalu dapetin poin eliminasi banyak juga dan tadi permainan First Riders memang gak bisa dipungkirin lagi the best. The best parah. Gua boleh balik lagi ke pembahasan Brasilia tadi nggak sih? Boleh dong. Ada satu hal yang nggak keperhatiin mungkin ya. Di sana Arab memang ingin mendapatkan perlindungan di lantai 2 gitu. Yes. Sekalipun memang adanya orang di sana, Arab dia punya senjata jarak dekat juga nih. Jadi Betul. masih 50-50 aja kalau misalkan mau fight gitu di early kayak gitu. Cuma satu hal yang nggak ternotis adalah adanya landmine yang benar-benar darahnya dia harus terkuras dulu Langsung sebelum dia masuk. habis. Langsung habis. Belum lagi Ada orang yang nungguin, Pak. ada yang nungguin dan dia lebih notice juga kayaknya dengan suara yang dia dapetin dari earphone-nya dia itu. Betul, dan karena kalau gue bilang juga gak menjadi masalah ya keputusan dia untuk naik ke atas itu udah benar. Karena yang ada di hadapan dia adalah 2 orang sekaligus di daerah rumah batu. Sampai akhirnya harus naik ke atas, tapi memang penempatan landmine dengan sangat bagus itu unpredictable. Sampai akhirnya Arab sendiri harus tersungkur terkena landmine dari lawannya ya, Pak. Ya, tapi kali ini sudah ada 2 orang berhasil tumbangkan oleh seorang Force dengan sebuah ledakan granatnya, tapi masih sulit juga untuk di-commit ending. Bakal bergerak sedikit lebih bersabar lagi karena ini masih di 11 besar dan malah kali ini Force jadi tumbangkan. Masih ada pemasangan dari seluruh glue wall yang dimiliki oleh seorang Nutik. Bahkan resource dari Chrono pun dipasang untuk menyelamatkan sang kapten. Berhasil untuk di-revive kembali, tapi mereka terjepit kali ini oleh 2 tim sekaligus. Ada First Riders Eclipse dan juga di belakang sudah ada West Bandit Esports, dan pertempuran dari kedua tim ini masih tertahan. Masih tertahan karena memang berada di posisi yang saling berjauhan. Tembakan dari belakang juga masih cukup banyak diterima oleh teman-teman dari MPX. Jadi nggak ada alasan dari kedua tim untuk melakukan NDS sekarang. Karena mereka udah saling tahu di posisi lawannya. Nggak cuma satu tim aja, Pak. Ya, nggak cuma satu tim aja. Dari MPX sendiri mereka udah notice di belakang mereka sudah ada lawan yang lain gitu. Jadi mungkin yang ada di pikiran anak-anak dari MPX ini gimana caranya gue bisa keluar dari area neraka ini. Betul. Gitu. Atau mungkin dia bisa berpikir untuk nge-fight, ya udah fight satu tim aja dulu, tapi kita harus benar-benar cepet resetnya kalau kita menang fight, mau ada yang mati atau enggak, karena pasti bakal terjadi third party. Karena gue juga yakin posisi dari West Bandit itu sendiri, kalau misalkan mereka mendengar ada pecah fight, ya nggak ada alasan buat mereka nggak maju gitu Dan loh. ini juga menjadi hal kebalikannya ketika West Bandit coba untuk komit ke arah MPX atau sebaliknya justru teman-teman dari First Riders yang bakal jadi third party-nya, Pak. Ini yang gue Nah. bilang, ketika lu bermain di field dan membagi semua kompon yang ada, lu bakal sedikit kesulitan untuk setidaknya kabur satu sama lain, Pak. Gak usah ngomongin kabur deh, fight aja lu bakal mikir 200 kali gitu loh. Nah, beda cerita kalau misalkan memang lu bisa bener-bener paham dengan area fieldnya itu sendiri. Dengan contoh nih, kalau gua mention 2 rumah yang sudah dikuasai oleh Madura Prime ini bisa mereka defense dengan seluruh resource yang mereka miliki. Tapi di arah lain kali ini kita cancel dulu karena sudah ada Wiza yang harus ditumpangkan juga. 2 orang tumpang dari tim Onyx. Olympus Wing 3 harus tergerak dan rupanya karena ada tembakan dari seorang Grace dari arah yang lain. 2 orang kali ini tentunya bakal mengancam dari Tang City, tapi kali ini Tang City masih ada 4 orang yang bisa saja benar-benar mengancam pertahanan dari tim dari GPX. Aksekoi masih bisa untuk diselamatkan kembali, sementara Wiza di arah belakang sulit untuk diselamatkan. Mr. Kaipo sudah notice pergerakan dari seorang Devito. Sudah terdengar suara langkah kaki dari sepatu Jordannya kali ini yang sudah berada di arah dalam. Bersiap dengan 1 buah granat akan dilemparkan. Berlarian di sana sudah meledak, sempat mengenai damage tapi belum berhasil untuk merubahkan satu pun player dari Tang City Esports. Taris berada di arah belakang meng-backup 3 rekannya yang belum mau masuk juga karena memang supportnya berada di arah luar. Udah ditekan jauh Wiza Sukardaya tapi mulai harus tertumbangkan. Bahkan 2 orang tumbang dari tim Tang City Esports terlalu
beresiko untuk masuk ke arah dalam. Riz dengan sebuah granatnya bakal melakukan backup firing. Dan kali ini satu orang berhasil ditumbangkan dengan sangat sigap oleh snipernya yang sangat luar biasa. Devitonya harus tersungkurkan. Ada Mr. Kepo rupanya berhasil diselamatkan. Aksekoi juga kali ini sudah mulai masuk. Mr. Kepo masih belum melakukan healing, tapi kali ini harus tertumbang juga. Rupanya kali ini ya bahkan dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan Riz sendirian. 2 orang dengan 1 rekannya. Dengan sniper di jarak dekat. Tapi di sana sudah terkena damage yang sangat menyakitkan. Mekanikal yang sangat tinggi seorang Riz. Terkena sebuah main lagi dan lagi. Tapi Riz berhasil mengeliminasi GPX dengan sangat-sangat dramatis. Luar biasa satu fight yang bisa kita bahas nanti tentunya, karena kali ini EVOS Divine sendiri bakal benar-benar berhadapan dengan tim MPX. Di mana Street sudah berhasil di pick off walaupun belum berhasil untuk dikonfirm, tapi setidaknya bakal komit ke arah depan kali ini. MPX sudah terknockdown, Abax dari kejauhan menyisakan Mr. 05 yang sudah tersungkur juga kali ini dan bakal langsung di ending begitu saja oleh seorang Nothing nampaknya. Ini jadi satu resiko yang sangat penting untuk anak-anak dari EVOS Divine karena gua nggak tahu mereka sadar atau enggak, di antara mereka ini bukan cuma ada mereka dan anak-anak dari MPX aja. Ada West Bandits yang juga harus sudah terculik 1 orang. Perseid juga udah mulai nembakan dari arah yang kejauhan. Ini bakal jadi satu kerugian pasti untuk tim EVOS Divine karena hanya misalkan seorang Abax sekian saja. Bahkan kita udah melihat adanya Ses Alpha Ing juga yang bertahan di arah sana. Ada satu Ses Alpha Ing yang udah coba bertahan dan kali ini Abax bakal coba menyelamatkan placement poinnya menggunakan 1 motor untuk kabur terlebih dahulu di Bigen. Gak bisa berbuat banyak kali ini dan Ses benar-benar panen poin eliminasi. 3 poin eliminasi sudah dikantongin dan justru Nico Olympus ya berhasil ditumbangkan di posisi ke-9. Ini adalah kali pertama di mana mereka gak berhasil finish di posisi top 5 Bigen. Ya harus benar-benar tumbang karena emang kalau gua nggak salah lihat tadi posisi mereka juga berpisah cukup jauh. Bisa aja dia ke takedown di area Brasilia dan udah nggak bisa lagi selamatin. Dan kita melihat pergerakan dari Ses Alpha Ing yang tiada takut. Kali ini mereka bakal masuk ke retanan dari West Bandits. First Rider juga gue ngeliat-liat nggak terlalu benar-benar ingin masuk ke arah pertempuran sebelah kanan. Mereka masih cukup hati-hati untuk menghindari fight meskipun dia diunggulkan untuk terparty. Dan kali ini fight sepertinya bakal terjadi ke arah dalam. Sudah ada lontaran dari hand cannon yang masih belum connect juga. Bara sudah mulai bergerak untuk masuk ke arah dalam. Hand cannon terus coba dilontarkan ke arah pertahanan dari West Bandits yang terus ditutup oleh gol yang dimiliki oleh anak-anak dari West Bandits tentunya. Dikurung dari segala arah. Kronos sudah dinyalakan tapi kali ini Thanosnya sudah mulai masuk juga. Kali ini bahkan baranya berhasil ditemukan sampai akhirnya West Bandits dipulangkan di posisi ke-8 bersama dengan EVOS Divine karena tertake posnya oleh seorang Darko. Yes, dan kali ini dari teman-teman First Riders Eclipse yang mendengar adanya peperangan, mereka gak bakal tinggal diam. Mereka bakal coba untuk masuk karena mengingat kita udah bisa lihat tersisa 3 orang aja dari teman-teman saudara esports Bigen. Ya, kali ini tentunya dengan suara-suara pertempuran yang tadi sempat begitu pecah, First Rider akan berupaya untuk memanfaatkan situasi dengan waktu reset yang kira cukup lama dari tim Ses Alpha Ing. Souza sempat terkena sebuah ledakan tapi masih belum terlalu sakit dengan face yang dia miliki. Tapi 1 orang sudah mulai menerobos, berhasil ditemukan seorang pung di sana tapi Jojo dan juga Thanos mobilnya nyangkut. Ya ampun, Gustin Agung. Masih ada sebuah batu yang bisa digunakan untuk bertahan, tapi Darko-nya tumbang bersama dengan Jojo juga yang kali ini bakal diselamatkan terlebih dahulu. Rupanya di sana sudah ada Eko Esports yang bertahan di arah dalam zona. Tumbang lagi Jojo. Thanos sisa sendirian, sulit dia rupanya. 1, 2 gol dipasang, hancur juga sampai akhirnya tereliminasi di posisi ke-6 Bung Caila. Iya, dan kali ini justru teman-teman dari First Riders Eclipse yang harus memutar otak bagaimana cara masuk ke dalam zona selanjutnya karena memang diapit oleh 2 tim sekaligus. Ada Iko dan juga RBL. Menurut gue ini bakal menjadi satu kesulitan dan tantangan untuk mereka karena di kiri ada Iko, di kanan ada RBL, di tengah-tengahnya kagak bisa masuk, Pak. Bahkan Joker Raja kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Lozi hanya bisa untuk melepaskan tembakan dari jarak jauhan saja. Nggak ada lagi keluar, nggak ada lagi medkit. Sementara Souza udah pakai tuk-tuk masuk untuk dalam zona selanjutnya. Darko dengan M79 sempat memberikan damage setengah darah ke arah 2 player yang berbeda di sana. Lozi dan Darko pun harus sudah tumbang, menyisakan Souza sendirian saja. Dan rupanya ini godaan terparty benar-benar ngebuat First Riders Eclipse tumbang di posisi ke-5. Padahal mereka bisa saja masuk ke dalam zona selanjutnya tadi. Tapi udah nggak bisa karena memang sedikit sulit ya, satu persatu mereka benar-benar di pick off. Tapi memang pertahanan dari Iko sendiri udah sedikit tergoyahkan ketika sang Kapten Darkol itu menembakkan M79 ya, Pak. Udah ada panik-panik sedikit, tapi yang terjadi adalah ketika Darkol lagi coba untuk melakukan satu aiming ke arah lawannya,
ada pick off yang sangat bagus dari teman-teman RBL, Pak. Iya, itu dia agak sedikit terbantu karena RBL pun dia butuh poin eliminasi. Tapi kita sudah move lagi karena kali ini justru malah Eko Esports yang akan tertekan dari arah grounding yang sangat menyeramkan yang sudah dikuasai anak-anak dari tim RBL. Yang kali ini mereka sudah notice adanya satu squad di arah bawah. Sudah ada Ahnaf juga bahkan ditumpangkan oleh Mr. Home. Kali ini pembagian posisi yang sangat luar biasa dari tim RBL. Terus tempat ditumpangkan tapi harusnya masih bisa untuk diselamatkan. Seratang City Esports ada di arah bawah yang belum kita notice juga sampai kali ini. Koja terlihat di arah depan. Sudah berhasil ditumpangkan juga rupanya kali ini. Berhasil untuk masuk perlahan. Ada Kiba yang juga akan tertembak. Amerta kali ini berada di arah depan dihancurkan. Kibanya juga tumpang. Kucainya bakal masuk bahkan Dut berhasil menemukan 2 orang sekaligus dari tim RBL kali ini. 3, Ahnafnya juga tumbang. Tapi Dutnya masih sangat-sangat sehat. Benar-benar justru malah rebellion-nya dibuat kocar kacil oleh tim Eko Esports. Mereka selalu bisa bertahan dan menyerang dengan sangat-sangat seimbang, Bung Skyla. Dengan sangat baik, bahkan kali ini Dudes menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu fragger yang harus diperhitungkan. 6 poin eliminasi menggunakan grenade itu sangat luar biasa, tapi nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena Koja sudah melihat target selanjutnya, yaitu seorang Mr. Hope. Terkena lagi damage dari crack yang sudah benar-benar dilemparkan kali ini, Bigan. Ya, kali ini mereka punya PR yang sangat-sangat besar lagi untuk menuruni gunung ke arah bawah. Mr. Hope masih tetap dipantau dan berhasil ditumpahkan oleh Aksekoi berkat bantuan dari Skyler yang sempat dilontarkan tadi. Tapi kali ini benar-benar terancam, benar-benar kesulitan anak-anak dari tim Eko Esports ini. Benar-benar luar biasa kalau Eko dapat buya lagi. Gua bikin snapgram push up 10 kali dah. Oke, ditunggu push up ya, karena kalau bisa dapetin buya, Bigan bakal push up ya guys ya. Asli. Langsung ditunggu aja, tapi kali ini kondisi menjadi sangat tidak menguntungkan untuk kedua tim. Tapi setidaknya teman-teman dari TCE sendiri atau Tang City, mereka bisa bertahan di daerah bawah, Pak. Ya, mereka bisa bertahan di arah bawah dan zonanya agak sedikit menarik juga ke arah bawah. Dan justru Ekonya yang sulit buat nembak ke arah bawah. Karena kalau lu benar-benar ke bawah itu gak bisa benar-benar rukik. Tapi apa yang terjadi kita nggak tahu. Karena Eko pun masih punya upaya untuk berusaha dapetin Buya. Justru ternyata kedua-duanya agak tertarik. Kucai sudah boleh turun, bulenya naik. Ada pelontar yang bisa digunakan kali ini untuk melontarkan. Satu orang berhasil tumbangkan. Ada yang lagi dengan shotgun, rupanya Kucai di sana. Keluar suara Kucainya tumbang dan Ekonya tumbang. Buya untuk Tang City Esports. Congratulations for Tang City Esports berhasil mendapatkan buyanya di game ketiga.